siaran, belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu sehat ya. Meskipun pandemi COVID-19 belum juga reda, dan adik-adik belum berkesempatan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, adik-adik tetap bisa belajar melalui platform media sosial, salah satunya adalah YouTube, dengan mengakses video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 6, materi pubertas. Sebelum memasuki materi, silakan adik-adik untuk menyentuh kulit wajah kalian. Apakah timbul jerawat? Atau bagi yang anak laki-laki, sudahkah mulai tumbuh kumis atau tumbuh jambang? Ternyata tumbuh jerawat atau tumbuh kumis itu merupakan salah satu ciri dari pubertas loh. Jadi, apa itu pubertas dan bagaimana ciri-cirinya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Setelah adik-adik belajar video kali ini, adik-adik nantinya dapat yang pertama, mengetahui definisi pubertas. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengetahui cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang keempat, menentukan sikap bagaimana menghadapi masa pubertas. Materi yang pertama, definisi pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik dan psikis yang umumnya dimulai pada usia 8 atau 10 tahun dan biasanya berakhir pada usia 15 atau 16 tahun. Pada masa ini, perkembangan dan pertumbuhan fisik berlangsung dengan sangat cepat. Materi yang kedua, ciri-ciri fisik dan psikis pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak yang mengalami pubertas mengalami perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Pada anak perempuan, perubahan primer ditandai dengan menstruasi pertama. Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang diakibatkan luruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi pada wanita umumnya terjadi setiap 28 hari sekali. Siklus ini terkadang datang lebih cepat atau lebih lambat tergantung pada kondisi masing-masing. Memasuki masa pubertas, ada banyak perubahan yang dirasakan oleh anak perempuan, mulai dari membesarnya payudara hingga menstruasi. Semuanya terjadi secara alami dan menjadi tanda bahwa tubuhnya siap untuk menjalankan fungsi reproduksi. Pada saat menstruasi, fase-fase yang terjadi adalah: yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim atau lendir yang dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung dari selama 4 hingga 6 hari. Pada tahapan ini, biasanya wanita merasakan beberapa gejala, seperti nyeri perut bawah dan punggung akibat rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Selanjutnya, fase folikular. Tahapan ini terjadi sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium makin tebal.
Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 dalam sebuah siklus menstruasi. Fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sperma dan sudah dibuahi, kehamilan bisa terjadi. Fase luteal. Fase ini dikenal dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, hingga mudah marah atau emosional. 4 fase menstruasi ini terus berputar hingga seorang wanita mengalami menopause di usia 50 hingga 60 tahunan kelak. Sedangkan pada anak laki-laki, perubahan primer ditandai dengan terjadinya mimpi basah. Pada saat itu, tubuh seorang pria sudah mampu memproduksi hormon testosteron yang memproduksi sperma. Pada saat mimpi basah, umumnya seorang anak laki-laki akan bermimpi melakukan hubungan seksual, sehingga kantong sperma dipenuhi oleh sperma yang dihasilkan oleh testis. Akibatnya, kantong sperma menjadi penuh dan sperma pun dikeluarkan melalui penis. Inilah yang disebut dengan mimpi basah. Yang perlu adik-adik ingat, ketika adik-adik sudah mengalami menstruasi atau mimpi basah, itu menandakan bahwa organ reproduksi sudah berfungsi dengan baik. Untuk itu, adik-adik harus pandai menjaga diri, jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat berdampak buruk bagi masa depan. Jadilah remaja yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah perubahan sekunder. Perubahan sekunder adalah perubahan fisik yang nampak pada tubuh dan bisa diamati oleh mata. Pada anak laki-laki, pubertas ditandai dengan yang pertama, munculnya rambut-rambut halus di ketiak dan di sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara menjadi lebih besar dan lebih berat. Yang ketiga, jakun mulai tumbuh membesar. Yang keempat, dada menjadi lebih bidang. Dan yang kelima, muncul bau badan dan jerawat. Sedangkan pada anak perempuan, perubahan sekunder saat pubertas ditandai dengan yang pertama, tumbuhnya rambut-rambut halus di ketiak dan di organ kelamin. Yang kedua, suara menjadi lebih nyaring dan lebih keras. Yang ketiga, kulit menjadi lebih halus. Yang keempat, pinggul dan payudara membesar. Dan yang kelima, muncul bau badan dan timbul jerawat. Selain dari kondisi fisik, pubertas juga ditandai dengan perubahan psikis atau mental pada anak laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda tersebut diantaranya yang pertama, mulai tertarik pada lawan jenis. Pada saat ini, adik-adik mungkin sudah memiliki rasa kagum kepada lawan jenis. Yang perlu adik ingat, adik-adik harus pandai dalam menjaga dan mengelola perasaan itu sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar adik-adik. Yang kedua, mencari identitas diri dengan mulai menampakkan sikap tidak mau diatur dan merasa cukup dewasa untuk melakukan hal-hal yang baru. Banyak sekali kegiatan yang ingin adik-adik lakukan, misalnya dengan menekuni hobi-hobi yang selama ini disukai oleh adik-adik. Yang ketiga, mudah marah dan mudah emosi. Yang keempat, mampu mengungkapkan pendapat serta keinginan diri sendiri.
Materi yang ketiga, cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Pubertas merupakan masa perubahan fisik dan psikis dengan ciri khas yang unik. Penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang bagaimana cara menjaga organ reproduksi dengan baik yang benar. Yang dapat adik-adik lakukan adalah yang pertama, pakailah handuk yang kering, lembut, dan bersih. Apabila handuk sudah terasa lembab, sebaiknya adik-adik harus segera menggantinya karena handuk yang lembab merupakan tempat berkembang biaknya bakteri. Disarankan untuk mengganti handuk setiap 3 hari sekali. Yang kedua, gunakanlah pakaian dalam dari bahan yang lembut dan menyerap keringat. Bahan yang umum digunakan adalah pakaian berbahan katun. Yang ketiga, gantilah pakaian dalam 2 kali sehari, atau ketika pakaian dalam sudah terasa lembab, sebaiknya adik-adik segera mengganti pakaian dalam tersebut supaya tubuh terasa lebih nyaman. Yang keempat, bagi perempuan setelah buang air kecil, bersihkanlah alat kelamin dari depan ke belakang sehingga bakteri yang ada di anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang kelima, bagi perempuan saat sedang mengalami menstruasi, gunakanlah pembalut yang lembut dan segera ganti pembalut apabila terasa lembab. Adik-adik sebaiknya mengganti pembalut minimal 4 kali dalam sehari. Yang keenam, bagi anak laki-laki dianjurkan untuk disunat atau dihitan karena sunat atau hitan ini ternyata dapat mencegah penyakit menular seksual. Jadi, adik-adik kelas 6 di sini, siapa yang belum sunat untuk yang laki-laki? Semuanya sudah? Atau ada yang belum? Adik-adik jangan takut untuk disunat ya, karena sunat ternyata memiliki efek yang baik bagi kesehatan kalian. Materi yang keempat adalah bagaimana sikap dalam menghadapi pubertas. Setelah adik-adik memahami definisi pubertas, ciri-ciri pubertas, dan cara menjaga kesehatan reproduksi, ada baiknya juga adik-adik untuk mengetahui bagaimana sikap dalam menghadapi pubertas. Banyak adik-adik yang bingung atau yang merasa malu untuk bertanya kepada orang lain. Untuk itu, sikap yang sebaiknya adik-adik lakukan saat menghadapi pubertas antara lain: yang pertama, menjaga kebersihan tubuh dengan mandi 2 kali sehari dan dengan mengganti pakaian dalam saat sudah terasa lembab. Yang kedua, berolahraga dan mengonsumsi makanan yang sehat agar tubuh menjadi kuat dan bertenaga. Yang ketiga, menjaga dan mengontrol emosi karena remaja yang baru menginjak masa pubertas cenderung labil dalam mengambil keputusan dan mengalami kesulitan untuk mengontrol emosi. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang tua. Hal ini penting dilakukan supaya adik-adik merasa lebih tenang dan lebih nyaman. Yang kelima, pahami perubahan fisik. Kegiatan ini sangat penting karena adik-adik mungkin bingung mengapa perubahan fisik saat pubertas terjadi dengan sangat cepat. Yang kelima, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, sehingga hati menjadi lebih tenang dan adik-adik bisa terhindar dari perbuatan dosa. Perubahan fisik, psikis, dan mental remaja pada saat pubertas membuat remaja lebih ekspresif dalam mengeksplorasi organ kelamin dan perilaku. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk mendampingi bagi anak-anak dalam mencari informasi dan menemukan informasi yang tepat. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.